Ya, selamat siang. Mungkin saya akan menjelaskan tentang eh, sistem PLTS ini. Nah, di sini terdapat beberapa item. Nah, diantaranya ini solar panel, ada di luar. Terus ini ada booster. Terus ada solar charger controller. Terus ada juga inverter dan baterai. Mungkin saya akan menjelaskan dari mulai solar panel. Nah, solar panel ini jadi berfungsi untuk sebagai pembangkit listriknya. Jadi dia mengubah dari energi surya menjadi energi listrik. Jadi kebetulan saya menggunakan satu buah solar panel yang berukuran 150 WP. Namun eh, untuk misalnya kita memerlukan beberapa solar panel itu tergantung kebutuhan kita. Ya, kebetulan di sini saya menggunakan satu WP saja karena untuk memang simulasi. Nah, pada sistem ini solar panel pun bisa ditambahkan sampai beberapa unit. Itu tergantung dengan kemampuan dari si solar charger itu sendiri. Nah, kebetulan kita menggunakan solar charger yang bisa atau mampu menghandle ya sekitar 3000 watt. Nah, jadi dengan kapasitas solar charger yang bisa sampai menghandle 3000 watt, eh, mungkin kurang lebih kalau misalnya dengan solar panel berukuran 150 WP mungkin bisa ditambahkan sekitar 20 unit atau ya kurang lebih 20 unit. Nah, output dari solar panel ini lalu dihubungkan ke booster terlebih dahulu. Nah, ini fungsinya untuk menaikkan tegangan dari solar panel ke solar charger controller. Nah, terus ada lagi ini fungsi solar charger controller ini berfungsi sebagai eh, pengoptimalan atau melakukan otomatisasi pada pengisian baterai. Di antaranya mengatur arus pengisian dari solar cell ke baterai supaya tidak menyebabkan over discharge. Terus menjaga muatan baterai agar selalu tetap dalam kondisi full, dan lagi mencegah baterai over discharge jika baterai sudah low atau tegangannya udah rendah. Nah, mungkin dari berbagai fungsi solar charger ini ya berfungsi untuk menjaga agar baterai itu tetap maksimal gitu kemampuannya tuh. Terus lanjut dari solar charger controller ini disambungkan ke baterai. Nah, ini proses chargingnya. Nah, ini ada indikator charging. Nah, proses charging itu lama waktunya itu tergantung dari kapasitas baterai dan supply dari solar panelnya itu sendiri. Dia mampu mensuplai tegangan atau mensuplai daya sampai berapa watt ya kan. Nah, itu berpengaruh ke lama pengisian. Nah, pada baterai ini memiliki kapasitas penyimpanan daya kurang lebih sekitar 3,7
kilowatt atau 3700 watt. Nah, jadi kalau misalnya eh, baterai 3700 watt dan supply dari solar panelnya itu sendiri itu 1500 watt, maka baterai itu akan penuh atau terisi penuh kurang lebih sekitar 2,5 jam atau ya 2,5 jam. Nah, baterai ketika sudah terisi penuh, nanti di sini ada indikator baterainya nih. Jika ada terisi penuh. Nah, ini supply dari solar panel itu sendiri ini sekitar 51 watt. Dengan tegangan dari VP itu sekitar 61 volt. Nah, ini tegangan baterainya juga 46 volt. Nah, ini. Nah, oke, setelah nyambung ke baterai, terus lalu disambungkan ke inverter. Nah, inverter ini berfungsi untuk mengubah dari arus DC yang dihasilkan oleh solar panel, terus disimpan ke baterai, lalu diubah ke arus AC atau listrik AC yang biasa kita gunakan pada jala-jala listrik rumah kita. Nah, itu ya seperti TV, kulkas, charger, terus komputer itu kan pas menggunakan listrik AC. Nah, kapasitas inverter ini bisa menghandle sampai 5 kilowatt. Jadi kalau misalnya dihitung, misalnya dengan kapasitas baterai 3,7 kilowatt, nah dengan kita misalnya menggunakan beban 100 watt, nah maka baterai akan bertahan kurang lebih sekitar 38 jam. Nah, ini kan, nah ini outputnya. Nah, ini hasil outputnya. Nah, ini disambungkan ke jala-jala listrik rumah kita. Nah, ini input dari baterainya. Ini 4,4-nya. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.